Syukur semua sudah berjalan dengan baik, dan kita juga berdoa untuk persiapan juga di dalam Paskah kita tanggal 19 April. Oke, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Semoga saudara membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kita bersama-sama membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama dan ayat yang kedua. Setelah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan 2 ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sekian pembacaan akan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Saudara, doakan saya supaya saya diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, sungguh-sungguh dia tidak sembarangan berkhotbah, tapi biarlah Tuhan yang memimpin setiap apa yang disampaikan. Biar setiap kita masing-masing dapat memiliki urgensi untuk bagaimana setiap kita menelaah setiap firman Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Saudara juga doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kirimu, baik saudara kenal maupun tidak kenal. Kita berdoa sekali lagi memohon Tuhan yang memberikan hati yang rela dididik, hati seorang murid, hati yang rela dibongkar dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya rindu semuanya kita membuka suara kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, dan kita bersama-sama memohon roh Tuhan bekerja di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Semua buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami bersama-sama akan bersama mendengar firman Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, supaya setiap firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi satu firman yang menguatkan kami sekali lagi, yang membongkar hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami sekali lagi. Dan bagaimana setiap kami dapat dibawa tahta-Mu, sehingga kami dapat gemetar dan gentar, karena kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak sanggup melihat kekudusan Tuhan yang begitu indah, yang begitu membuat kami tidak berani untuk bertatap muka dengan muka. Tapi Tuhan pimpin kami bila pemberitaan firman, memakai setiap kami masing-masing, memberikan bagi kami satu urgensi untuk kami tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Panggil kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi merespon firman Tuhan yang benar. Terima kasih, kami menyerahkan setiap kami masing-masing, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun manusia adalah sempurna, termasuk orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, termasuk orang-orang yang mengerjakan akan setiap pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan. Dan pada saat kita melihat Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Kenapa surat ini harus disampaikan kepada Timotius? Karena Paulus sangat care, karena Paulus sangat peduli dengan seorang muda yang bernama Timotius. Timotius di dalam sejarah dicatat bagaimana dia bukanlah orang yang qualified menjadi seorang pemimpin. Timotius dicatat sebagai seseorang yang tidak pernah memiliki satu kesehatan yang cukup. Dia orang yang sakit-sakitan. Dia kurang memiliki jiwa leader. Dia menjadi seorang yang dikatakan sebagai anak manja yang sangat dekat dengan mamanya dan neneknya. Dicatat di mana dia adalah seorang yang tidak qualified, tidak dipandang. Tetapi pada saat kita melihat di sini adalah satu hal di mana Paulus concern kepada seorang Timotius ini, karena dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Maka tidak sembarangan orang bisa dapat dipilih untuk melayani Tuhan. Tetapi kita melihat siapakah orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang harus menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang karena pintar maka Tuhan pakai mereka. Bukan karena mereka punya pengalaman maka Tuhan mau pakai mereka. Tapi Tuhan kadang-kadang memakai orang-orang yang tidak dipandang oleh orang. Maka disinilah Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Timotius. Maka Timotius pada saat menerima akan satu tugas,
bagaimana dia harus melayani Tuhan di dalam keterbatasan demi keterbatasan dari keterbatasan di dalam dirinya. Maka saudara, Timotius menuliskan surat ini. Dan pada saat dimulai dengan ayat yang pertama dikatakan apa? Sebab itu, hai anakku, dikatakan apa di situ? Be strong, saudara. Kenapa kata be strong harus keluar, saudara? Karena Timotius tidak kuat seperti yang dimilikinya. Dia tidak strong enough. Dan kita pada saat melihat bukan hanya Timotius, saudara. Nobody strong enough. Di saat manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk apa? Untuk melayani dengan sempurna. Manusia nggak punya kekuatan yang cukup untuk dapat melayani menyenangkan hati Tuhan. Manusia nggak punya kekuatan yang cukup untuk apa? Untuk mengerjakan segala sesuatu dengan setia mengharumkan nama Tuhan. Nobody strong enough to serve the Lord, saudara. Tetapi pada saat kita melihat di sini, jadilah kuat, be strong. Tapi be strong di sini bukan sembarangan, saudara. Seperti motivator-motivator hari ini mengatakan be strong, be strong, be strong. Tapi di sini ada satu hal, be strong yang sejati, yaitu dikatakan yaitu apa? Hai anakku, jadilah kuat oleh apa di situ? Kasih karunia di dalam Kristus. Maka pertama yang kita gumulkan adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melayani. Maka ini menjadi sebuah necessity, sudah. Sebuah necessary di dalam diri kita masing-masing. Sebuah keharusan. Orang yang mau melayani Tuhan harus adalah orang yang bagaimana? Orang yang menerima kekuatan di dalam kasih karunia Allah. Setiap orang yang mau melayani dengan setia, yang mau dengan banting tulang, meskipun tulang bukan dibanting, tetapi maksudnya di sini adalah bagaimana aku mau gila-gilaan melayani Tuhan. Gua mau mati-matian melayani Tuhan. Di sini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bekerja, melayani, harus di dalam anugerah Kristus Yesus. Orang yang berada dalam anugerah Kristus Yesus, baru mereka adalah orang yang dapat menikmati satu hal. Menikmati kekuatan dari Tuhan. Karena orang yang sanggup melayani seperti itu adalah orang yang mengerti anugerah yang Tuhan berikan. Mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan. Mengerti yang memberi adalah Allah sendiri. Maka mereka tidak berani enggot haulu. Tidak berani untuk santai-santai. Kenapa? Karena di dalam anugerah, di dalam kasih karunia, kekuatan itu real di dalam orang-orang yang melayani Tuhan. Maka ini menjadi satu hal berarti hidup saya melayani Tuhan, hidup saya mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup saya ini, saya bukan bertujuan untuk menjadi kuat. Kenapa? Nobody strong enough. Saudara diciptakan oleh Tuhan untuk melayani, untuk mengerjakan hidup saudara sebagai orang Kristen, bukan untuk saudara menjadi strong. Kenapa? Karena untuk menjadi be strong di situ, untuk menjadi kuat di situ, saudara tidak bisa dengan saudara punya self-actualization saudara. Saudara tidak bisa dengan aksi saudara atau dengan ambisi saudara menjadi kuat. Tidak. Kekuatan tidak pernah sempurna di saat saudara dengan kekuatanmu, kamu menjadi kuat. Tetapi kekuatan di sini adalah sesuatu yang di luar kita. Yaitu apa? Ada anugerah yang datang. Ada kasih karunia yang datang. Dan anugerah kasih karunia itulah yang menguatkan. Jadi kekuatan itu bukan dari diri kita, tapi kekuatan itu adalah anugerah Allah datang dulu, saya baru bisa kuat melayani Tuhan. Saya pada saat menerima anugerah kasih karunia Allah terlebih dahulu, baru saya bisa mati-matian mengerjakan segala sesuatu. Dan saat kita mengerti anugerah Allah terlebih dahulu, saudara tahu saudara tidak boleh melayani dengan sembarangan maupun dengan loyo. Kenapa? Karena sudah tahu siapa yang memberikan. Anugerah itu datang dari siapa, dan di dalam kasih karunia apa, kita tahu itu. Maka saudara, kekuatan itu adalah anugerah Tuhan. Kesanggupan adalah anugerah Tuhan. Pertanyaannya lagi adalah, ngapain Tuhan kasih saya kekuatan? Ngapain Tuhan memberikan kita kekuatan di saat kita melayani, di saat kita mengerjakan segala apa yang kita kerja sebagai orang Kristen di dalam hidup kita? Maka
Saudara, kekuatan dari Tuhan diberikan untuk apa? Timotius kenapa perlu kuat di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Kristus? Kira-kira kenapa, saudara? Kenapa perlu ada anugerah? Kenapa perlu ada kekuatan? Saudara, pada saat kita melihat di sini, saudara dan saya, dan juga Timotius, saudara, melayani Tuhan bukan untuk menjadi kuat karena manusia nggak sempurna, nggak kuat, tetapi saudara, kekuatan itu diberikan karena kita harus menghadapi sesuatu. Kita harus menerobos sesuatu. Kita harus menjalankan sesuatu, dan kita harus untuk apa? Kita harus untuk face to face. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah pertentangan. Apa maksudnya? Saudara akan bertemu dengan apa namanya suffering. Saudara akan bertemu dengan apa namanya tantangan. Saudara akan bertemu dengan apa namanya penderitaan. Saudara akan bertemu dengan evil. Dan di saat saudara harus menghadapi penderitaan, tanpa anugerah kasih karunia Allah, menjadi satu hal yang kita yakini, dari sesuatu yang kita terima dan yang kita perjuangkan, saudara tidak mungkin bisa keluar dari penderitaan di saat sudah tidak ada anugerah. Nah, berapa banyak hari ini orang-orang yang katanya Kristen, katanya melayani Tuhan, tapi kalah karena penderitaan dan akhirnya mereka meninggalkan iman kekristenan. Di saat saya sudah membahas di tempat ini, pada saya membahas tentang akan satu tema tentang ateisme, saya sudah men-sharingkan berapa banyak orang-orang yang dulunya melayani Tuhan, seperti seorang bernama Charles Templeton. Dia seorang yang menjadi partner dari Billy Graham. Dia menjadi seorang yang sudah berkhotbah di depan jutaan orang, dan banyak ribuan orang bertobat dari pelayanan dia. Dia keliling Eropa, dia keliling Amerika, dia keliling Kanada, dan pada saat dia memberitakan Injil di depan ribuan orang, bahkan jutaan orang, dia sudah mempertobatkan banyak orang. Bahkan pada saat akhirnya dia diberikan satu beban untuk apa? Aku disuruh merintis gereja. Oke, saya akan merintis di Kanada, saya akan merintis gereja itu. Maka dimulai dari 12 orang. Dia sewa satu hall yang kapasitas 1.200 orang. Waktu pertemuan pertama yang datang berapa? Yang datang 12 orang. Nah, dengan sewa hall. Saudara, sewa hall itu tidak murah, saudara. Dia sewa hall begitu mahal, langsung bayar 1 bulan. Saudara, maka pada saat dia sewa, langsung di dalam pertemuan pertama cuma 12 orang. Lalu orang-orang mengetawakan, gila lu Charles Templeton, kamu tuh penginjil yang di stadion, nggak usah buka gereja. Jadi penginjil interdenominasi saja, nggak usah buka gereja. Banyak orang menertawakan Charles Templeton. Banyak orang menertawakan penginjil ini, mengatakan sudahlah, nggak, itu ambisi bikin kerajaan kamu itu. Akhirnya apa jadi? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, saudara. Berapa? 1.400 orang. Hallnya penuh dengan kepala-kepala orang, pasti dengan tubuhnya, gitu kan? Kita melihat gedung itu dari full of men, full people di situ, semua penuh di situ, sampai harus di luar pakai TV untuk merekam apa yang ada di dalam. Dan terlambat akhirnya harus di belakang. Nah, pada saat itu gereja diberikan satu hujan rohani, hujan kebangunan luar biasa, saudara. Charles Templeton, orang yang pertama-tama maki, tiba-tiba akhirnya sekarang full, bahkan luber, bahkan orangnya lebih dari kapasitas. Orang yang pertama maki, akhirnya silent, mengatakan, wah, kita salah, rupanya dia luar biasa ya. Akhirnya malah yang sudah memaki, akhirnya masuk dalam gereja dia juga. Wah, dia orang yang diberkati. Tetapi pada saat akhirnya dia satu kali, dia masuk dalam sebuah library, lalu akhirnya dia melihat satu foto, saudara. Dia melihat satu foto di Afrika, dilihat ada seorang ibu kulit hitam, lalu memegang akan anaknya yang sudah meninggal di dalam keadaan busung lapar. Perutnya kayak wanita hamil, lalu mukanya dengan begitu lemas, lalu air mata, lalu dengan yang sudah dalam keadaan mati. Lalu pada saat mama itu digambarkan lihat ke atas,
lalu dengan air mata yang juga tercucur. Seakan-akan matanya itu berkaca-kaca mempertanyakan, Tuhan, kenapa kau biarkan anakku ini mati di dalam keadaan busung lapar? Pada saat foto itu dia lihat, lalu dia langsung membandingkan dengan dirinya. Tuhan, aku sangat bersyukur kamu memberikan hujan rohani kepada aku. Selama 1 tahun ini aku memperoleh berkat yang luar biasa. Dimulai dari satu perjuangan, aku harus menghadapi tantangan orang caci maki saya. Dan pelayanan saya diberkati luar biasa. Sampai bisa 1.400 orang. Tuhan, Kaulah yang memberikan hujan rohani untuk gerejaku. Kau yang memberikan hujan rohani kepada diriku. Tetapi pada saat foto itu, Tuhan, dia harusnya juga mengalami hal yang sama. Kenapa cuma aku yang diberkati, dia tidak? Kenapa kok aku menikmati sukacita, dia tidak? Dia nangis sama Tuhan, berkata, Tuhan, kenapa kau biarkan anakku yang busung lapar ini mati? Tema suffering mulai menjadi sebuah struggle. Tema suffering menjadi sebuah hal menentukan imanmu cukup kuat atau tidak. Tema suffering menggoncangkan iman dan membuat kita akhirnya melihat, apakah memang saya sudah sungguh-sungguh beriman? Suffering jangan dianggap biasa. Kenapa? Hanya karena suffering, banyak orang-orang meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya Charles Templeton bahasa melihat foto itu, lalu akhirnya dia bandingkan dengan dirinya, lalu akhirnya mengatakan, Tuhan apakah adalah Tuhan yang fair? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Akhirnya dia mengatakan apa? Pada saat hari Minggu dia naik di atas mimbar, dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan menjadi gembala sidang gereja ini lagi. Kaget. Loh, gila. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Mulai hari ini saya tidak akan menjadi gembala sidang ini. Ini terakhir kali saya masuk ke tempat ini. Dan ini adalah terakhir saya menjadi orang Kristen. Setelah itu, no more. Semua jemaatnya sudah yang bertobat dari pelayanan dia, yang dengar khotbah dia, yang sampai melihat aku dapat berkat dari pelayanan orang ini, tiba-tiba berkata, mulai hari ini aku bukan orang Kristen lagi. Kira-kira kalau saudara dari jemaat dia, melihat dia seperti itu, saudara bagaimana saudara? Goncang nggak imanmu? Waduh, yang mempertobatkan gua aja begitu, apalagi gua. Akhirnya kita mengatakan bahwa apa? Maybe gua juga ikut dia deh. Jangan-jangan langsung kita mempertanyakan lagi, selama ini kalau dia pendeta saja bisa mengatakan mulai hari ini gua tidak jadi orang Kristen, dia pendeta, apalagi gua cuma orang biasa. Langsung imannya pun goncang dan mengatakan apa? Am I right? Apakah sungguh-sungguh gua sudah beriman? Apakah betul-betul gua ikut Tuhan itu sungguh-sungguh? Apa sungguh-sungguh ini iman yang benar? Berapa banyak akhirnya dari kejadian itu? Banyak orang yang juga keluar dari gereja. Kenapa saudara? Keluar dari gereja karena mereka tergoncangkan iman mereka. Saudara, ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat miris. Orang-orang melayani Tuhan justru akhirnya di saat dia menikmati anugerah Tuhan pun mengalami satu problematik menghadapi sebuah suffering. Dan saudara coba lihat, perhati. Di saat manusia menghadapi suffering, memang saudara kuat menghadapinya? Are you strong enough untuk saudara menghadapi suffering? Saudara, bagian ini menunjukkan bahwa apa? Nobody strong enough. Termasuk orang-orang di dalam gereja. Nobody strong enough. Kecuali sungguh-sungguh saudara, mata imanmu sungguh-sungguh menyadari bahwa anugerah Tuhan saja saya bisa kuat. Hari ini saudara bisa tidak murtad saja, itu adalah anugerah Tuhan. Maka saudara, kita melihat di sini, inilah yang harus kita sama-sama doakan. Masihkah kita melihat anugerah Tuhan? Masihkah kita melihat the grace from God? Dan masihkah kita melihat power yang Tuhan masih berikan untuk kita masih dapat mengimani Tuhan di dalam hidup kita masing-masing? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Maka ini menjadi satu hal yang saya sharingkan. Untuk apa, saudara? Hari ini, biarlah setiap kita mengawali pembahasan hari ini dengan satu hal. Kekuatan dari Tuhan itu adalah sebuah necessity. Dan itu hanya ada di dalam anugerah kasih karunia. Kalau kita tidak berada di dalamnya, saudara harus berhati-hati kepada diri saudara sendiri. Sebagai orang Kristen, you must be careful to yourself. Maka saudara, Timotius mengalami itu. Timotius mengalami akan tantangan di mana banyak suffering yang harus dia hadapi. Baik suffering internal di dalam dirinya, karena dia membandingkan dengan orang lain, dia merasa aku kurang ini, aku kurang itu, aku kurang ini, aku kurang itu, dan dia merasa pesimis terhadap dirinya. Lalu problem internal atau eksternalnya, dia harus menghadapi akan banyaknya akan ajaran-ajaran sesat di luar gereja. Dia harus menghadapinya di dalam limitasi dirinya. Sungguh-sungguh tidak mudah, saudara. Tetapi jadilah kuat adalah kekuatan yang harus ada, karena nobody strong enough kecuali kita kembali kepada anugerah Kristus. Nah, saudara, lalu poin yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Hal ini mengajarkan kepada kita masing-masing juga. Timotius menghadapi suffering, yes. Timotius harus menghadapi setiap problematik baik dalam dirinya dan juga di luar dirinya, yes. Tetapi sudah, kita melihat pelayanan milik siapa? Pelayanan bukan milik 1-2 orang. Pelayanan adalah milik orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani. Maka pelayanan bukan milik 1 orang. Ada satu grup yang harus direkrut. Ada satu grup yang harus menyadari bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani. Maka siapakah yang harus direkrut? Siapakah yang harus diberikan akan pelayanan? Maka sudah, di dalam gereja hanya orang yang dapat apa di situ? Orang yang dapat dipercayai. Dipercayai maksudnya itu apa, saudara? Trusted bahwa pelayanan ini milik Tuhan dan kita harus kerja mati-matian karena ini milik Tuhan. Dan ini bukan hanya dimengerti oleh Timotius saja, tapi ini harus dimengerti oleh rekan-rekan kerjanya. Harus dimengerti juga oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka to be a trusted person di dalam gereja. Maka saya ingin tanya, saudara, are you a trusted person? Maka saudara sungguh-sungguh adalah orang yang dapat dipercaya. Dipercaya di sini bukan dipercaya secara moral saja, tapi saudara dipercaya karena apa? Saudara tahu betul melayani adalah sebuah keharusan. Serving God is a must. Maka kita kerjakan sama-sama dengan tidak saling baku hantam, tapi kita saling fokus melihat kepada Tuhan. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Maka di situ mari kita dengan trust kita mengerjakan pelayanan di hadapan Tuhan. Berapa banyak surah orang-orang di dalam gereja justru adalah orang-orang yang tidak ada trustworthy di dalam dirinya. Berapa banyak di dalam sejarah kita menemukan kenapa banyak orang meninggalkan gereja. Salah satunya adalah Karl Marx. Karl Marx pada saat meninggalkan gereja, tanya, kenapa? Karena dia melihat, coba lihat, orang-orang Kristen di zaman waktu dia tinggal. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang kebanyakan adalah orang kaya. Mereka adalah orang yang kaya sekali. Tapi mereka dalam gereja senyumnya rohani. Tapi pada saat dia keluar dari gereja, dia memeras akan hasil keringat para buruh di Eropa. Maka banyak kaum buruh itu, mereka merasa nggak ada nilainya. Mereka pada saat mengerjakan segala sesuatu sudah penuh dengan keringat, penuh dengan darah, cuma diterima akan satu kepelitan hasil dari para orang-orang Kristen yang menjadi bos. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya mereka begitu merasa tidak ada artinya. Mereka merasa, aku cuma seorang buruh,
Aku cuma bisa pakai ototku untuk bekerja. Aku nggak bisa pakai otakku lagi. Tetapi di situ Karl Marx langsung mengatakan, hei, kamu salah. Nilai hidupmu bukan ditentukan dari semua itu. Nilai hidupmu ada dari setiap keringat kamu. Di saat kamu digaji kecil, tidak apa-apa. Buktikan dengan pekerjaanmu. Kalau berkeringat bau, tidak apa-apa. At least itu adalah hasil perjuanganmu sendiri. Maka apa? Justru mereka dengan begitu. Gaji kecil tidak apa-apa, tapi kamu harus tunjukkan. Show your quality. Dan akhirnya kata-kata Karl Marx membakar hati para buruh. Justru digaji kecil semakin kerja luar biasa. Digaji kecil malah melakukan pembuktian yang lebih. Sampai menunjukkan bahwa apa? Kamu gak fair, karena kita kerja mati-matian. Lu udah kasih segini, orang akan menghantam kamu. Dan beneran saudara, Karl Marx pada saat karya itu dibaca untuk oleh kaum buruh, dan akhirnya banyak orang-orang Kristen mulai image-nya rusak betul. Dan image-nya rusak, akhirnya mereka sesama Kristen sendiri akhirnya saling baku hantam. Dan akhirnya merasa kamu kurang baik, kamu kurang baik, kamu kurang baik. Akhirnya orang-orang Kristen di zaman Eropa justru image-nya hancur lebur. Maka saudara, ini menjadi satu hal saudara. Are you a trustworthy? Betul-betul saudara orang trusted person? Saudara, ini adalah satu hal yang mari kita sama-sama untuk tanyakan dalam diri kita sendiri. Lalu pada saat Timotius menerima satu hal, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Lalu kedua, apa di situ? Dikatakan juga, yang juga cakap mengajar orang lain. Pada saat kita melihat hal ini, dua-dua hal ini menjadi penting. Percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dan percayakanlah kepada orang yang cakap mengajar orang lain. Saya pada saat membaca ini, saya langsung berkata, Tuhan, orang yang dipercaya itu kayak apa sih sehingga dia bisa mengajar orang lain? Orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang memiliki apa? Saya akan mencatat beberapa hal. Hal yang pertama, saya baru bisa memiliki trustworthy, dan saya baru bisa menjadi orang yang bisa mengajar orang lain di saat apa? Pertama, saya baru bisa dapat dipercaya kalau pertama, saya memiliki righteousness. Saya memiliki kebenaran. Kebenaran itu bukan cuma truth, tapi kebenaran di sini bicara tentang righteousness. Apa maksudnya, saudara? Kalau truth itu bersifat sangat-sangat kaku. Sekali benar adalah benar, dan saudara tidak ada mercy di situ. Tapi righteousness itu benar adalah benar, tetapi masih ada mercy. Pada saat manusia berdosa, harusnya apa, saudara? Kalau di dalam kitab suci, orang yang berdosa harus dihukum mati. Itu dalam konsep perjanjian lama. Kamu melakukan dosa, ada harga yang harus kamu bayar. Itu apa? Kamu harus mati. Tetapi itu adalah truth, itulah kebenaran. Tetapi kalau kita melihat righteousness, kamu melakukan dosa dan kamu harus mati. Tetapi masih ada mercy yang Tuhan berikan. Masih ada cinta kasih yang diberikan. Itu apa? Ada yang menggantikan engkau. Untuk apa? Untuk engkau tidak dihukum. Sudah, ini adalah satu hal yang kita melihat perbedaan vocabulary antara truth and righteousness. Hari ini kalau kita coba tanya, banyak hal yang kita pelajari kebenaran, atau yang kita pelajari adalah righteousness. Kita belajar hukum, pasti yang sudah temukan banyak dalam profesi hukum adalah kebenaran secara truth. Sehingga no mercy. Dosamu melakukan ini. Lalu hukumnya, kalau kamu melakukan ini, maka kamu harus dihukum apa? Ini. Jelas secara hukum. Tetapi sudah, righteousness di luar apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Masih ada mercy yang diberikan. Masih ada satu cinta kasih yang diberikan. Yang manusia tidak bisa ngerti kadang-kadang. Manusia tidak bisa ngerti kenapa Tuhan harus melakukan ini. Kalau kita melihat ya, kalau kitab suci dan perjanjian lama begitu strict mengatakan bahwa orang yang berdosa harus dihukum mati, tidak ada kata yang lain. Melakukan ini, dihukum ini.
Sudah di dalam Islam ada yang namanya hukum syariah. Kalau kamu nyolong, tanganmu harus dipotong. Wah, itu adalah truth. No mercy. Kamu nyolong, tangan dipotong. Kamu nguping, kuping dipotong. Ada ya? Tidak ada ya. Tapi saudara coba lihat, saudara. Ini adalah satu hal tidak sembrono, saudara. Mereka betul-betul strict, saudara. Tetapi saudara, di dalam strict yang seperti itu, herannya adalah Tuhan justru tidak memakai kata itu. Herannya adalah Tuhan memakai kata righteousness. Saya baru bisa dipercaya melayani Tuhan bukan dengan saya memegang kebenaran yang adalah truth saja. Tetapi di saat saya baru dapat dipercaya dan dapat mengajar orang lain, di saat saya punya righteousness, itu saudara masih memiliki belas kasihan, saudara masih punya cinta kasih, masih melihat masih ada kasih karunia. Engkau sebagai seorang yang melayani, karena you are not strong enough. Tuhan sangat baik sekali, saudara, memberikan righteousness bagi kita. Kalau tidak, saudara akan menjadi orang yang sangat kaku, saudara akan menjadi orang yang sangat jahat. Kadang-kadang dilihat oleh orang. Dia tahu, kamu lakukan ini, mati kamu. Kamu lakukan ini, mati kamu. Tapi Tuhan tidak desain kita untuk itu. Praise God, saudara. Kita masih diajar menjadi seorang pemimpin yang harus punya belas kasihan. Maka, tetapi, no matter what, meskipun kita memang harus memiliki righteousness, yaitu kita harus memiliki kebenaran dengan apa yang namanya belas kasihan, tetap saudara, sekali benar adalah benar, sekali salah adalah salah. Itu tetap harus diberitakan. Maka, baik tidak baik, harus memberitakan. Maka in the same time, di saat kita melakukan itu, kita mungkin akan menerima penolakan. Righteousness, saudara. Yesus pada saat membawa akan satu berita righteousness, lalu akhirnya Paulus mengadopsi konsep righteousness itu. Berapa banyak seorang Paulus harus menghadapi caci maki dari orang-orang sekelilingnya. Berapa banyak Yesus Kristus yang harus dicaci maki karena dia memberitakan righteousness. Salah satu contoh, di saat Yesus harus bersihadapan dengan perempuan yang berzina, lalu para satu orang-orang Farisi meneriakkan apa? Meneriakkan, "Hei, Rabi, lihat perempuan ini berzina." Maka pasal perempuan ini berzina, kalau menurut hukum Musa harus rajam, ya kan? Harus dilempar batu. Sesuai hukum nggak? Sesuai hukum. Sesuai dengan truth nggak? Sesuai dengan truth. Yesus kalau ya adalah ya, tidak adalah tidak, harusnya bagaimana? Ya udah, rajam aja, selesai. Sesuai kok sama firman Tuhan kok. Sesuai dengan kitab suci kok. Sesuai kok sama apa yang Tuhan tetapkan. Sudah, itulah orang Farisi terkadang menjadi orang yang demikian. Tidak ada mercy. Tidak ada akan satu hal, akan satu hati yang berbelas kasihan. Tapi Yesus justru apa? Yesus justru nulis-nulis di lantai, tulis-tulis di pasir. Pas ditulis, dia mengatakan apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar batu yang pertama. Langsung apa? Orang yang sudah mau lempar, mengatakan apa? Saya tidak mau lempar karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pas mau lempar, orang yang nggak berdosa, yang pertama lempar batu. Iya, gua dosa ya. Sudah pertamanya iya ya. Padahal loh, pertamanya sesuai kitab suci loh, sesuai firman Tuhan loh. Sudah. Tapi justru kita lihat, Yesus justru tidak dijebak dengan apa yang namanya kebenaran without mercy. Tapi justru di sini pasal dia mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, lempar. Akhirnya tidak ada satupun yang melempar. Padahal mereka based on the word of God. Mereka based on the Bible. Maka sudah, jangan sampai kita terlalu strict dengan firman Tuhan ini tanpa mercy. Kenapa? Justru itu yang justru membuat kita akhirnya menjadi sama dengan orang lain yang apa? Yang beragama tetapi memutlakkan agamanya lebih daripada memutlakkan Tuhan sendiri. Tuhan memang berfirman
Ya dan ya, tidak dan tidak. Betul, perempuan berzina itu melakukan dosa. Tapi ingat, cowok yang berzina sama dia juga berdosa. Kenapa perempuan yang harus disalahin, cowoknya nggak disalahin? Cowoknya masih bebas-bebas ganti pakai jubah agama, jangan-jangan. Ya kan? Maka di sini Yesus pada saat mengatakan itu, langsung orang-orang Farisi sadar harusnya. Oh apa? Rupanya gua nggak strong enough. Kenapa? Masih ada kelemahan di dalam saya belajar firman Tuhan. Kenapa? Saya kurang kasih, saya kurang mercy, saya kurang kasih karunia. Saudara harus banyak berdoa untuk khususnya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara harus banyak berdoa khusus untuk orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara harus banyak berdoa untuk orang-orang yang mengajar. Kenapa, saudara? Karena mereka kalau mengajar jika tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih karunia dari Tuhan, mereka mungkin mengajar dengan benar, tapi tidak cukup merciful di dalam apa yang diajar. Yesus adalah salah satu contoh, bukan salah satu, satu-satunya contoh yang terbaik. Untuk apa? Mengajar, untuk melayani with merciful. Maka saya ingin bertanya pada saudara sekalian, saudara sudah melayani Tuhan? Saudara strong enough? Punya trustworthy? Punya mercy, righteousness di dalam pelayanan saudara? Maka itu hal yang pertama, saudara. Maka saya baru bisa dipercaya kalau betul-betul ada righteousness di dalam diri saya. Maka kalau belum ada, doa minta anugerah Tuhan diberikan bagi kita. Kedua, saudara menjadi orang yang cakap dan orang yang dipercaya dan orang yang menerima akan satu hal di mana saudara dapat mengajar orang lain. Kedua yaitu, saudara harus memiliki responsibility. Saudara harus punya tanggung jawab. Bahwa apa? Tuhan yang memberikan beban ini kepada saya. Tuhan yang mempercayakan ini kepada saya. Saya orang nggak layak, tapi Tuhan mempercayakan. Maka saya harus respon dengan responsibility saya, dengan satu tanggung jawab. Bukan di dalam kesembronoan, saudara. Kalau saya melakukan kesalahan, katakan bahwa saya memang salah. Di saat saya melakukan kebenaran, saya harus berani berkata saya melakukan kebenaran. Tapi seringkali kita adalah orang-orang yang pintar di dalam berbahasa, saudara. Kenapa? Misalnya, di dalam diri kita masing-masing kita menilai seseorang. Misalnya Kodan tambah gendut ya kamu ya. Tapi bilang, katanya Kodan agak subur ya. Gitu. Ngomongnya berbeda, bahasanya berbeda, tapi tajamnya sama, gitu kan istilahnya. Saudara, sekarang kita sangat pintar berbahasa, saudara. Dan bagaimana juga dengan kita. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Kita harus punya satu hati yang legowo, saudara, lebih tepatnya. Untuk apa? Saudara memiliki responsibility. Saya memang lemah di sini. Saya memang kurang di sini. Saya memang kurang rajin di sini. Saya memang kurang tekun di sini. Ada yang harus dirubah di sini. Seorang yang mau dipakai Tuhan harus sadar banyak yang harus dikoreksi dalam diri kita. Responsibility kita bukan hanya responsibility terhadap orang lain. Seringkali kita bilang responsibility itu adalah gimana saya mengajar orang lain supaya orang lain nggak rusak. Sebelum orang lain rusak, dirimu harus dibenerin dulu. Ya dong? Diri kita harus dibenerin dulu dengan responsibility kita. Bapak, saya juga termasuk murid yang saya ajar. Di saat saya berkhotbah, saya juga adalah salah satu orang yang menerima khotbah itu. Maka di saat itu, bagaimana saya mempertanggungjawabkan? Hari ini, saudara, banyak orang sudah kehilangan responsibility. Waktu di dalam sejarah, saudara, orang-orang Indonesia dengan orang-orang Belanda waktu berperang waktu itu. Kenapa ya orang-orang Indonesia waktu perang itu semangatnya luar biasa, saudara. Wah, cuma modal bambu runcing, saudara. Wah, lalu ditembak, mati. Wah, tapi akhirnya yang melihat lebih semangat lagi. Wah, lagi.
Dan akhirnya Indonesia berhasil di dalam beberapa kota berhasil mengusir Belanda. Hebat loh. Model bambu runcing. Saya asli Surabaya, dan Surabaya itu kota pahlawan, saya bangga. The Hero City, gitu kan? Sejarahnya itu selalu dipropagandakan kepada kita tuh apa? Orang Surabaya itu pahlawan. Jangan macem-macem kamu orang luar. Wah, waktu dengar gitu, wah pahlawan, pahlawan, pahlawan. Lalu saya baca sejarah, saya temukan Vietnam berhadapan sama Amerika. Heran loh, Amerika tuh senjatanya luar biasa. Langsung mati-mati semua gitu kan. Yang menang siapa? Vietcong kan? Vietcong bisa menang loh. Modalnya juga senjata, tapi senjatanya masih cekrek. Yang ini otomatis gitu. Luar biasa. Senjatanya pun kalau secara dinilai, secara kebenaran, secara mata, pasti yang menang Amerika lah. Tapi sudah, kenapa Amerika bisa kalah? Belanda kok bisa diusir sama orang yang bawa bambu runcing? Sudah coba lihat, apa? Bedanya apa? Orang Surabaya pada waktu dia berperang, this is my land, ya. Ini adalah tanah airku, gua akan mati-matian usir orang ini, bule ini, londo ini, usir dari tempat gue. Sudah gitu kan? Maka mereka sekuat tenaga usir. Sudah. Vietnam juga demikian. Mereka lihat orang-orang bule ini, mereka mengatakan bahwa apa? Saya bukan anti bule, sudah, tapi ini ceritanya dalam sejarah, yaitu apa? Itu perasaan melihat bule-bule itu, mereka bawa senjata yang begitu luar biasa, tapi hanya untuk menghabisi mereka. Mereka mengatakan, tak bisa, kamu harus keluar dari tempat ini. Kenapa? This is my land. Dan pada saat mereka berjuang mati-matian, sudah, kita menemukan sebuah hal. Mereka bertanggung jawab. Ini, this is my land. I have responsibility untuk memperjuangkan. Ada sense of belonging yang begitu spesial. Gua berani mati untuk bumi pertiwi saya. Kalau saya mau tanya ke saudara, saudara kalau di zaman peperangan kira-kira, muka Chinese atau bukan muka Chinese, lu tinggal di Indonesia, lu berani mati untuk Indonesia? Berani mati? Atau lu tahu cepet? Sudah, lain situasinya. Maka sudah, responsibility di sini dibaca dengan satu hal. Ini satu pertanggungjawaban yang bukan sembarangan. Ini satu pertanggungjawaban yang aku harus tuntaskan. Maka kekalahan Belanda melawan orang bangsa Indonesia dan kekalahan Amerika terhadap Vietnam, coba lihat, bukan masalah senjata, masalah semangat. Semangatnya aku membela, this is my land. Kalau orang Amerika cuma bilang, gua dapat order, gua harus kesini berperang. Gua dapat order, gua berperang. Gua berperang hanya karena order, dapat perintah. Tapi justru orang Indonesia, justru orang Vietnam, mereka berperang bukan karena order, mereka berperang karena this is my land. Saya belajar, saudara, untuk bagaimana kita dipercayakan pelayanan, dipercayakan begitu banyak akan anugerah Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, ini adalah tempat di mana Tuhan percayakan mereka. Kami tidak mau karena order, maka kami berperang. Kami tidak mau karena dapat perintah, baru kami berperang. Saya terus mau belajar berdoa. Tuhan, tidak terima perintah atau terima perintah, saya mau maju berperang. Saya mau menghadapi penderitaan. Saya mau hadapi kesulitan. Saudara, pelayanan bagaimana? Maka saya harap saudara sebagai orang Kristen, ayo aktif, ayo kita, istilahnya itu kalau ada sumbu, kita percik dengan api, dan api dan sumbu itu berkobar sampai kepada satu sumbu yang terakhir. Buam! Ledakan pelayanan, ledakan kebenaran, righteousness, cinta kasih, anugerah ada dalam hidup kita masing-masing. Dimulai dari responsibility. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara.
Saudara baru dapat menjadi orang yang bisa dipercaya di saat memiliki righteousness, di saat memiliki responsibility, ketika yaitu memiliki kejujuran, honesty. Apa yang saya ngomong gak boleh double meaning. Saya mengasihi Tuhan, pertanyaannya, oh, saudara betul-betul one meaning mengasihi Tuhan, atau double meaning, triple meaning? Akhirnya apa? Many interpretation about satu kalimat saja. Aku mau melayani Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal yang mari kita sama-sama cari kebenarannya. Kenapa, saudara? Zaman sekarang tuh zaman postmodern, ya kan? Postmodern itu there is nothing absolute in this world. Tidak ada satupun yang absolut di dalam dunia. Tetapi pada saat melayani tidak ada satupun yang absolut dalam dunia. Apakah pernyataan itu juga adalah sebuah absolut? Sudah tahu maksud saya? Absolut itu berarti apa? Mutlak kan? Pada saat saya tidak ada yang mutlak dalam dunia ini. Pertanyaannya, perkataan tidak ada yang mutlak dalam dunia ini. Apakah itu adalah mutlak? Atau tidak mutlak juga? Tidak mutlak juga. Maka sudah, mari kita punya kejujuran. Pada saudara mau mengatakan aku melayani Tuhan, apakah itu double meaning atau single meaning? Saya paling takut, saudara, coba lihat gereja demi gereja banyak mengalami problematik. Salah satu problemnya karena kurangnya kejujuran. Banyak pelayanan yang double meaning, saudara. Banyak pelayanan yang justru tidak single. Akhirnya banyak penafsiran yang muncul. Sehingga akhirnya gereja membuat orang berkata, gereja kau gini toh ya. Oh, gereja rupanya kacau juga toh. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begini, mana bisa menjadi kesaksian yang baik? Akhirnya orang maki-maki gereja. Jika gereja sudah tidak bisa jujur, saudara, maka saudara, pelayanan tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Akan semakin memecah. Dan kejujuran yang terbaik itu ada di mana? Kejujuran yang murni, kejujuran yang terbaik cuma ada di dalam satu hal, pertobatan di hadapan Tuhan. Sekali sudah bertobat, itulah kejujuran bahwa apa? Kamu memang butuh Tuhan, dan kamu memang butuh diselamatkan oleh Tuhan, dan kamu butuh kekuatan anugerah Tuhan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu buat Tuhan. Itulah kejujuran yang paling jujur. You need God. Tapi inilah dunia, saudara. Banyak orang melayani pun adalah orang yang nggak jujur. Banyak orang yang bahkan jadi hamba Tuhan pun adalah orang yang nggak jujur. Oleh karena Tuhan demikian, saudara mau dilayani oleh orang yang nggak jujur? Saudara mau diajar oleh orang yang nggak jujur? Maka ini harus saudara doakan. Hamba Tuhan harus doakan. Orang yang mengajar kebenaran firman Tuhan harus saudara doakan. Ada kejujuran di dalam diri mereka. Di saat ada kejujuran, pertobatan yang sejati, mereka tidak akan suipian, sembarangan mengajar. Dia akan dengan cakap mengajar. Hanya ikut Tuhan. Engkau yang memberikan truth, tapi engkau juga yang memberikan righteousness. Dan biarlah setiap yang diajarkan menyatakan kebenaran, tetapi di dalam kasih karunia. Apakah saudara orang yang jujur? Yang melayani adalah orang yang jujur. Terus minta doa sama Tuhan. Aku mau menjadi orang honest people di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan. Yang terakhir, saudara, orang yang bisa dipercaya, yang sungguh-sungguh dicakap, orang yang dapat mengajar orang lain. Hal yang keempat, harus memiliki kekudusan di dalam hidupnya. Maksudnya apa, saudara? Memang nothing perfect. Gak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Gak ada orang yang suci dalam dunia ini. Gak ada. Tetapi saya punya satu hal yang kita sama-sama harus kejar, gitu. Kita memang bukan orang yang bisa sempurna dari dosa, tapi at least belajarlah menghindari dosa. Belajarlah menghindari kecemaran di dalam diri kita masing-masing. Orang yang biasa hidup kotor biasanya susah disuruh hidup bersih.
Dimulai coba lihat kamar saudara, gitu ya. Rumah saudara kotor, suruh bersih itu susah. Bisa sih bisa, tapi susah. Dikasih kamar bersih sehari aja kotor lagi, ya kan? Sudah dikasih satu hal rumah yang kamar misalnya kamar hotel yang mahal, dikasih kamar hotel yang begitu luar biasa, dikasih pada orang yang nggak bersihan, tetap saudara kamar semahal apapun tetap akan menjadi kotor kalau tidak ada satu pertobatan. Kalau tidak bisa belajar satu hal, bagaimana saya bisa hidup lebih baik, lebih bersih. Sudah, saya belajar untuk apa? Clean in everything. Saya nggak sempurna. Lu lihat kamar saya berantakan, ya kan? Tapi di sini orang yang mau mengajar orang lain, orang yang mau dipercayakan pelayanan, harus punya sensitivitas to clean everything, khususnya di dalam diri saudara, dosa-dosa, kebobrokan di dalam diri saudara. Ya, untuk membayar kotoran itu, untuk membayar hal yang kotor itu mahal. Coba, saudara, untuk membuang debu perlu alat namanya sedot debu. Saudara harus beli itu, ya kan? At least yang lebih tradisional, beli sapu untuk itu. Ada harga yang dibayar untuk membersihkan sesuatu, ya toh? Ya. Untuk saudara membersihkan apa misalnya? Saudara punya ketombe, saudara perlu apa? Perlu beli sampo. Saudara harus keluar uang untuk itu. So, saya coba pikir dulu kalau orang dulu Adam dan Hawa perlu ada sampo nggak ya? Nggak ada. Tapi mungkin mereka mencoba mencari inovasi apa? Pakai tanah liat dicampur-campur di mana? Nggak tahu deh ya. Itu teori ngaco juga sih. Tidak trustworthy. Itu juga tidak benar gitu kan? Tapi saudara, satu hal, memiliki hidup yang menghindari dosa, mencoba belajar untuk lebih suci, lebih kudus, dan hidup clean in everything, ada harga yang harus dibayar. Maka pada saat saudara percaya Allahku adalah Allah yang kudus, maka ada harga yang harus dibayar, itu apa? Saudara harus belajar hidup kudus. Kalau saudara tahu Allahmu adalah Allah yang kudus, saudara hidup harus apa? Memiliki responsibility, yaitu aku harus menjaga kualitas hidupku untuk aku tidak hidup di dalam hal yang tidak beres. Saya kemarin terima sebuah sharing di Shanghai, di mana saya ini Kristen tapi masih suka pergi ke klub dan sebagainya. Saudara, hidup bersih itu bukan karena lingkungan, saudara. Hidup bersih adalah keputusan dalam hatimu. Lu memang mau hidup bersih atau tidak. Kalau saudara hidup kotor, itu bukan karena lingkungan. Hidup kotor adalah keputusanmu. Saudara bisa kok di dalam lingkungan yang kotor, saudara tetap menjaga kesucian dan kudus. Saya tahun 97 sampai 99 tinggal di Taiwan. Dan saya pada saat 98, sudah tahu, tahun 98 masa di mana Indonesia mengalami kerusuhan. Waktu itu 98 adalah waktunya saya pulang ke Indonesia. Kenapa? Saya pulang ke Indonesia karena memang saya cuma rencana mau belajar bahasa 1 tahun. Tapi karena kejadian itu, orang yang sekolah di sana, orang Indonesia, tidak ada satupun yang pulang ke Indonesia lagi. Mereka tunda 1 tahun semuanya. Nah, pada saat tunda 1 tahun lagi, kita tidak punya uang. Saya waktu melihat zaman itu, aduh sedih untuk mikirin itu. Uangnya habis. Lu bayangin sinyo-sinyo, nggak pernah kerja, lalu akhirnya nggak ada uang. Telepon papa mama bilang nggak bisa kirim uang, dipotong 20%, 10% dari Bank of America, lalu dipotong lagi Bank of Taiwan, dipotong 20%, rugi kalau kirim uang. Sudah lalu coba cari kerja di sana, ayo mandiri yuk, sana pergi. Waktu itu kita akhirnya, ya sinyo-sinyo suruh kerja, ya sudah kerja. Kita kerja, saudara, apa yang terjadi? Pada saat kita kerja,
kita menemukan, waduh, uang yang kita dapat gede sih, tapi biaya kita juga lumayan keluar besar, harus biayai seketat biaya apartemen, lalu kita keluarin biaya handphone kita, lalu biayain akan uang buku kita, sekolah dan sebagainya, kita mesti handle sendiri. Akhirnya bagaimana? Sudah tahu, kita tinggal di satu apartemen di basement. Dan waktu kita tinggal di basement, sudah, aduh, kalau sudah cuci baju lalu gantung, nggak usah tunggu lama-lama, cukup 1-2 jam saja baju kita sudah jamuran. Jadi kadang-kadang kita sudah saking itu pengapnya, lalu kadang-kadang tikus pun juga ada di mana-mana. Itu saya kalau sudah mikir lagi pingin nangis sudah. Tapi itulah hidup Sino yang harus ada. Gitu. Pada saat itu kita hidup dengan apa adanya. Lalu pada saat jemur baju kadang kita cepat-cepat, udah pakai baju kelihatannya kering, tapi sininya pada kayak ada ya tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Ya sudahlah, anggap ini new trend gitu kan, new style gitu kan. Akhirnya pakai bau ya di situ. Udah keringetan campur bau itu, waduh bau semua. Dan akhirnya saya melihat, aduh kehidupan kok kayak gini ya. Sebagainya. Dan pada saat kita jalani bersama dengan teman-teman saya sangat mengingat kita nangis bersama. Cowok-cowok nangis luar biasa. Nangis bersama, sama-sama bilang hidup kok susah sekali bersama dan sebagainya. Tapi satu hal, saya waktu itu akhirnya mengambil keputusan, oke, kalau kita memang susah sewa apartemen ini, yuk kita berpisah. Kenapa berpisah? Kita nggak bisa biayain ini apartemen. Sudah paling jelek ini pun kita rasa nggak bisa. Kenapa? Mahal memang. Kita cuma tanggung berapa orang. Kita lebih baik pindah ke studio room. Akhirnya betul kita pindah. Akhirnya puji Tuhan, saya dapat satu apartemen yang sangat jelek, murah, lumayan lah. Akhirnya saya tinggal di situ. Saya nggak tahu daerah itu, tapi akhirnya 3 hari kemudian saya tahu saya tinggal di daerah apa. Saya tinggal di lokalisasi prostitut. Karena waktu saya berada di tempat itu siang-siang nggak kelihatan. Malamnya saya balik, saya di sini. Wah, mata saya harus bergumul everyday. Karena muka lumayan ganteng waktu itu. Waktu saya harus bergumul. Sudah kepingin, saya harus jujur. Yes, saya waktu itu kepingin. Saya ingin coba. Tapi sudah, saya bergumul Tuhan, gimana? Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Mama saya doain saya terus-menerus. Saya bersyukur keluarga saya doain saya terus-menerus. Saya bersyukur teman-teman saya doain saya terus-menerus. Termasuk guru saya yang sekarang sudah tidak bersama saya, doakan saya terus-menerus. Pada saat itu saya justru belajar bisa nggak menjadi orang yang menjaga kesucian meskipun kamu harus tinggal di daerah yang tidak suci. Saya berani berkata bisa. Bukan lingkungan yang merusak dirimu, keputusanmu di dalam Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu yang mampu membuat engkau melewati. Maka saudara, mari kita bersama-sama memohon Tuhan, kekuatanmu aku biarlah terus bersandar. Di dalam kasih karuniamu biarlah aku tetap berpegang, sehingga aku dapat melayani Tuhan bersama dengan rekan-rekan pelayananku. Tidak di dalam dosa, tapi dalam kesucian. Tidak di dalam kebohongan, tapi di dalam kejujuran. Tidak di dalam tidak ada tanggung jawab, tapi dengan tanggung jawab. Dan aku tetap berpegang kepada kebenaran yang righteous di dalam aku melayani Tuhan. Maukah saudara dipakai Tuhan? Dan biarlah itu keputusan itu, biarlah kita ambil di hadapan Tuhan dengan satu doa. Biarlah anugerah-Mu Tuhan yang melembutkan hati. Kita bagi berdiri bersama.
Salibnya